siap-siap. Aman. Kakak Budi bangun. Jam 10. Apa Queen? Jam 10. Hah? Jam 10? Iya. Waduh, kita akan harus sekolah minggu. Iya kok, kita sekolah minggu. Waduh, ayo cepat yuk, kita siap-siap yuk. Salah. Yang itu yang tarik ini. Tarik ini ya. Nah, oke. Oke. Nah. Duh. Kok belum mulai? Emang jam berapa ini Queen tadi? Jam 10. Queen lihat di mana? Ini jam. Jam yang mana? Itu. Uh. Itu kan jamnya rusak. Ini jam berapa nih? Jam 7 masih. Nah, adik-adik, sudah nonton kan video tadi? Video tadi mengajarkan kita untuk jangan terlambat. Nah, terlambat dalam hal apa, Koko? Contoh, mengerjakan segala sesuatu, tentang ke gereja, tentang sekolah, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, contoh sekolah minggu kita mulainya sekarang pukul 10.30. Oke? Jadi jangan terlambat adik-adik. Tapi Koko, gimana caranya supaya nggak terlambat? Oh, tenang saja. Ada banyak kok adik-adik. Yang pertama, jangan lupa tetap berdoa dulu. Oke? Yang kedua, bisa meminta tolong untuk orang yang ada di rumah. Misal, papa, mama, atau koko, atau saudara, atau siapa bisa tolong bangunin ya. Nah, tapi yang lebih bagus lagi kalau bisa kita bangun sendiri. Contohnya gimana Koko? Bisa menggunakan alarm di HP atau di jam, bisa. Nah, jadi misalkan sudah kita mau bangun pukul 6 pagi. Nah, tinggal hidupin alarmnya jam 6 pagi. Nah, terus langsung bangun. Sudah bangun, jangan lupa untuk berdoa dulu. Mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan. Nah, dan juga jangan lupa untuk berolahraga, untuk minum, dan sarapan pagi. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Hai, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Koko CB dan Koko Budi. Yeay. Sudah kangen kan pastinya? Iya, seminggu demi seminggu sudah berlalu terus. Kita tetap ibadah online ya adik-adik. Nah, sebelumnya Koko mau ingetin nih adik-adik. Mulai sekarang kita ibadah online-nya itu mulai pukul 10.30 pagi ya, jangan malam. Kalau malam udah lewat dong. Nah, 10.30 jangan lupa ajak teman-temannya nonton bareng. Nah, nanti boleh dikirim ini videonya ini dikirim ke teman-temannya supaya mereka juga bisa nonton. Iya. Nah, ngomong-ngomong ini Koko Budi tadi kan sudah mandi, sudah ini. Nah, berarti Koko Budi sudah siap nyanyi dong? Sudah dong Koko. Oh, pastinya. Bagus itu Koko, semangatnya. Nah, Koko Budi, jadi ngomong-ngomong kita ini mau nyanyi lagu apa ini nih? Doa dulu dong Koko. Oh iya, berdoa dulu kita. Ya, benar. Oke, adik-adik, kita ambil sikap doa ya. Gimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikutin Koko doa ya. Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah ini menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, oke. Jadi ngomong-ngomong kita lanjutin nih kok yang tadi. Jadi hari ini temanya ini kita mau nyanyi tentang apa ini nih Koko? Tunggu dulu kok, tunggu dulu. Oh ya oke Koko tunggu. Oh, kok hebat kali Koko ya? Kok berubah dong, Kokonya ini Koko. jadi? Wah, hebat. Kasih tepuk tangan dulu adik-adik. Woi. Nah, tunggu dulu Koko. Kalau kayak gini Koko bisa tebak ini. Koko JB bisa tebak. Apa itu, Ini Kok? berarti hari ini temanya tentang tumbuhan. Bener nggak adik-adik? Bener kan? Bukan tumbuhan, Koko. Oh, salah ya. Waduh. Jadi apa ini? Adik-adik ada yang tahu enggak? Enggak kedengeran adik-adik. Coba sekali lagi, lebih keras ya. 1, 2, 3. Nah, Oh, bener nggak, Koko Budi? Bener, Koko. Wih, Ini tepuk tentang tangan untuk hewan. adik-adik. Wah, berarti hari ini temanya tentang hewan ya, Koko. Iyalah, Koko. Nah, Koko, itu hari ini cuman berdua ya? Enggak lah, Koko. Sepi kali kalau cuman berdua ini ya. Sepi kan. Iya. Nah, Koko ada temen enggak? Ada dong. Oh, ada. Jangan Siapa namanya, khawatir. Kok? Namanya Koko Joshua. Oh, Koko Joshua. Iya. Wih, adik-adik kita sama-sama panggil ya. 1, 2, 3. Koko Joshua. Nah, kekecilan adik-adik suaranya. Coba sekali lagi, lebih keras lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Koko Joshua. Nah, Kok sama kostumnya ya ini nih hari ini ya? Iyalah, kami Kostumnya berbuntut. mirip loh, kayak Koko Budi ya. Iya, Koko JB sendiri yang berbeda ya. Iya, Koko JB ini lebih ganteng kan dari Koko Budi sama ini? Iya dong. Oke, nah berikutnya adik-adik. Koko mau ajak adik-adik untuk pemanasan dulu sebelum ini supaya kita kalau misalkan nanti nyanyi itu geraknya wah lebih leluasa lagi, oke? Nah, tapi kan Koko Koko mau main musik ini nih. Nah, Koko kan lagi duduk. Nah, biar Koko Budi yang mimpin ya, oke? Oke, Koko. Oke. Nah, Koko Budi boleh dipimpin Koko Budi. Boleh. Yang pertama itu kepala dulu kita ya, oke? Oke, gimana Koko Budi yang pertama? Kepala. Dari kepala. Oke, dari kepala. Kepalanya Gimana ke atas. kepalanya? Ke atas. Kepalanya diangkat ke atas. Oke. Oke. Turun ke bawah. Terus turun ke bawah. Terus ke samping. Lalu ke samping. Samping Terus satunya. ke samping satunya. Oke. Nah, terus Muka. muka. Oh, muka juga. Mukanya sekarang. gini. Oke, gimana muka Koko? Oh, kayak gini. Iya, Oh, lebih betul. pelan. Tunggu dulu Koko. Itu emangnya untuk apa itu Koko? Ini untuk latihan senyum supaya kita lebih untuk sering senyum. Iya, oh. Iya, kan harus sering kreatif senyum, juga Koko Koko. ini. Boleh. Oh, Untuk jelas. senyum ya. Oke, Iya. sekali lagi Koko boleh. Oke. Senyum ya. Wih, Kan? terus berikutnya Asik Koko, kan? apa lagi Koko? Sekarang tangannya ke atas. Tangan, oke. Tangan kemana? Ke atas. Awas yang keleknya bau ya. Oke, iya. Oke, ke atas. Goyang-goyang. Goyang. Terus Ke depan. ke depan. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Iya. Oke, sudah. Sekarang kaki. Nah, oke. Tangan sudah. Tangan di pinggang. Terus sekarang kaki. Kaki. Oh, Tangan kaki, di pinggang. silakan. Oke, kaki. Kanan. Kakinya yang mana dulu? Kaki Yang kanan. dulu Diputar-putar. diputar-putar. Oke. Terus Oke. berikutnya Kaki yang kiri. Oke. Selesai. Iya, tepuk tangan dulu adik-adik. Iya. Pemanasan udah nih Koko. Sekarang saatnya kita mau menyanyi. Iya, oke. Adik-adik sudah siap semua ya? Sudah dong, Badan Koko. sudah segar, jangan ada yang malu-malu, oke? Ingat kita menyanyi dan menyembah untuk Tuhan. Nggak boleh malu-malu. Iya. Nah, jadi lagu pertama ini kita akan nyanyi. Ada yang pernah dengar nggak lagunya? Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah. Nah, pernah dengar nggak adik-adik? Pernah dong, Koko. Oke, kalau pernah dengar kita lanjut. Lanjut, Koko. Oke, siap ya adik-adik? Oke. Tepuk tangan. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di
di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Tidak boleh panjang sabar, itu anak Tuhan. Lebih semangat. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Tidak boleh panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Tidak boleh panjang sabar, itu anak Tuhan. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Lagu pertama ini aja udah buat semangat sekali nih Asli, adik-adik. Koko, Lagu ini kedua semangat harus sekali. lebih semangat lagi. Oke, lagu kedua itu apa Koko? Andai ku jadi kupu-kupu. Ush, gimana terbangnya tuh? Kayak gini kok. Oh kayak gini ya? Oh oke. Jadi lagu kedua itu lagunya andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Oke. Tahu ya lagu itu adik-adik? Tahu dong, Koko. Oke, saatnya kita mulai. Musik. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Ulang dari awal. Kita ulang dari awal. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, goyang. Ku goyang-goyang. Lagi. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Sekali lagi. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Lagi. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Wah, tangan Koko sakit nih, saking semangatnya Koko. Koko juga semangat sekali nih, Koko. Adik-adik, Koko mau tanya, kalau misalkan adik-adik ini sudah capek apa belum? Belum Koko. Kalau Koko belum. Sudah capek? Belum. Masa kalah dari Koko ini? Lihat Koko sudah pakai kostum panas-panas ini masih semangat loh. Iya. Coba Koko mau tanya lagi, adik-adik masih semangat nggak? Masih. Teriak yang kenceng ya sampai tetangganya semua dengar. Oke, Koko tanya sekali lagi, adik-adik masih semangat nggak? Masih. Nah, itu dia. Kita baru 2 lagu, masih ada 15, 10, 20 lagu lagi. Loh, enggak. Enggak. Oke. Nah, adik-adik kalau masih semangat, Koko mau tanya. Nah, anak Indonesia ceria, sehat, kuat. Oh, sekali lagi, lebih semangat lagi. Anak Indonesia ceria, sehat, kuat. Oke, kalau begitu kita lanjut ke lagu berikutnya. Oke, lagu berikutnya apa itu, Koko? Kambing,
kucing meong meong. Oke. Teok Kambing te embe embe. Kucing meong meong. Kodok teok te dum. Ada yang pernah lihat kodok adik-adik? Pasti pernah ya. Iya, kodok itu lompat. Nah, oke, bunyinya itu teo te dum. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau nyanyi nyembah Tuhan lagi. Oke, lanjut. Kambing embe kucing meong meong. Kodok teok te dum. Tapi anak Tuhan selalu bergembira. Glory haleluya. Kambing embe kucing meong meong. Kodok teok te dum. Tapi anak Tuhan selalu bergembira. Glory haleluya. Kambing embe kucing meong meong. Kodok teok te dum. Tapi anak Tuhan Lalu apa? selalu bergembira. Glory haleluya. Lebih pelan. Kambing embe kucing meong meong. Kodok teok te dum. Tapi anak Tuhan selalu bergembira. Glory haleluya. Cepat. Kambing embe kucing meong meong. Kodok teok te dum. Tapi anak Tuhan selalu bergembira. Glory haleluya. Lebih cepat. Kambing embe kucing meong meong. Kodok teok te dum. Tapi anak Tuhan selalu bergembira. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Wah. Semangatnya ini yang buat asik itu. Asli kok capek ini biarlah kok. ini pujian penyembahan kita itu berkenan untuk Tuhan. Amin. Oke, karena kita semangat dan tidak malu-malu. Yes. Nah, oke. Berikutnya kita mau penyembahan. Oke, penyembahan itu gimana adik-adik? Penyembahan itu kita nyanyi lebih dalam lagi untuk Tuhan. Oke. Nah, kita mau Oke, nyanyi Papa. lagunya bahasa Inggris sih, tapi adik-adik pasti bisa kok. Nah, kalau nggak tahu bisa baca di bawah sini, oke? Di bawah sini. Nah, lagunya itu, nah Koko ini bacain satu-satu ya ininya ya. Yang pertama, Jesus loves me, this I know. Nah, itu artinya Tuhan mencintai saya mengetahui itu. Oke? Nah, terus kalimat berikutnya, from the Bible tells me so. Nah, dari Alkitab memberitahu saya. Nah, terus berikutnya itu little ones to him belong. Itu artinya kita yang kecil ini itu milik Tuhan. We are weak but he is strong. Artinya adalah kita lemah tapi Tuhan kita kuat. Nah, terus yes, Jesus loves me. Ya. Tuhan mencintai saya. Yes, Jesus loves me. Tuhan mencintai saya. Sekali lagi. Yes, Jesus loves me. Oke, Tuhan mencintai saya. The Bible tells me so. Nah, Alkitab memberitahu saya. Oke? Oke. Nah, kita nyanyi pelan-pelan aja, nggak apa-apa adik-adik. Oke? Oke, kita nggak usah pakai musik, kita pakai gerakan aja. Oke, adik-adik. Nah, ikutin Koko ya. Ikutin Koko-Koko di depannya, oke? Nah, lagunya itu kita ulangin lagi dari awal ya. Jesus loves me, this I know. From the Bible tells me so. Little one to him belong. We are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
The Bible tells me so. Lagi. Jesus loves me, this I know. From the Bible tells me so. Little one to him belong. We are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ikutin Koko berdoa lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari kisah Daud. Nah, Daud itu sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang anak kecil, seorang remaja biasa. Nah, tapi dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Nah, apa yang Tuhan lihat dari Daud ini? Kenapa sih Tuhan mau memilih Daud untuk menjadi raja atas seluruh bangsa Israel yang jumlahnya jutaan orang? Nah, sedangkan raja pertama itu Saul. Daud merupakan raja kedua dari bangsa Israel. Untuk lebih tahu, kita nonton sama-sama ya video ini. Daud atau David ini raja yang sangat terkenal dan diingat orang hingga kini. Kisah Daud sangat menarik untuk diikuti dan diteladani, seperti sikap beraninya dan selalu mengandalkan Tuhan. Supaya lebih mengerti, adik-adik simak baik-baik ya videonya dan tonton sampai selesai. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Sudah lihat videonya? Bagus ya videonya. Nah, Saul itu orangnya tinggi, ganteng, pinter. Kalau kita lihat kawan kita ada yang pinter, ada yang cantik, yang ganteng, kita pun seneng ya, kita mau seperti dia ya. Kalau ada yang ketua kelas di kelas dipilih yang pinter. Kalau ada ikut lomba dipilih yang cantik, yang tinggi.
Nah, tetapi ternyata Tuhan tidak melihat seperti itu. Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat. Buktinya, Tuhan menolak Saul menjadi raja. Kenapa Tuhan menolak? Bukan karena dia ganteng, bukan karena dia pinter, tetapi karena Saul tidak mau taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia lakukan, dia tidak mau lakukan. Saul melakukan apa yang dia sendiri mau. Tuhan tidak senang dengan sikap seperti ini. Nah, adik-adik, kita juga Tuhan tidak senang dengan apa yang kalau kita nggak taat, Tuhan juga nggak senang. Nah, setelah Saul menjadi raja, dia tidak taat, akhirnya Tuhan tidak mau lagi pakai dia jadi raja. Tuhan pilih orang lain, orang yang mau taat, orang yang mau dengar firman Tuhan, suara Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ketemulah Daud. Nah, ini ya, Daud itu waktu itu masih muda, masih mungkin belasan tahun umurnya ya. Nah, lihat gambar ini. Daud waktu dia kecil, dia tuh memelihara kambing domba papanya. Papanya punya kambing, punya domba. Dia membawa domba-domba itu ke padang rumput. Dia kan kambing domba makan rumput, dia bawa ke padang rumput. Dia juga kasih binatang-binatang itu minum di tempat yang air yang tenang, mungkin di sungai. Nah, waktu dia nungguin kambing domba itu makan, minum, Daud, apa yang dilakukan Daud? Ternyata Daud suka memuji Tuhan. Daud suka bernyanyi, main kecapi, dia muji-muji Tuhan, dia bermazmur, dia berdoa sama Tuhan. Nah, dari kecil dia udah bersekutu dengan Tuhan, beribadah. Sambil dia jaga hewan-hewannya makan minum, dia menyembah Tuhan. Nah, jadi Tuhan senang dengan adik-adik atau kita yang suka muji Tuhan, yang suka nyembah Tuhan. Nah, suatu hari tadi udah kita nonton kan, bahwa saudara-saudara Daud ada 7. Mereka semua tinggi-tinggi, besar-besar, ganteng-ganteng, kuat-kuat untuk dipilih jadi raja. Oleh papanya, oleh Samuel juga kira koko-kokonya Daud yang dipilih jadi raja. Ternyata Tuhan tidak pilih yang kuat, yang besar, tetapi Tuhan memilih Daud yang hatinya mau taat lakuin apa yang Tuhan mau. Nah, gambar selanjutnya kita lihat ya. Gambar selanjutnya setelah Daud diurapi jadi raja, tapi dia tidak langsung jadi raja. Saul tidak tahu bahwa Daud sudah diurapi untuk menggantikan dia sebagai raja. Nah, karena Saul itu suka tidak taat, suka tidak mau dilakukan firman Tuhan, akhirnya ada setan yang ganggu dia. Jadi dia suka diganggu setan. Nah, karena dia suka diganggu setan, anak buahnya Saul ini kasih tahu bahwa ada seorang anak bernama Daud bisa bermain kecapi sama bernyanyi, dan dia diurapi Tuhan untuk dia boleh bernyanyi di hadapan Raja Saul. Nah, Daud dipanggil, ini gambarnya ya. Daud dipanggil untuk dia main kecapi, memuji Tuhan. Nah, waktu Daud main kecapi, memuji Tuhan, setan yang ganggu Saul tuh lari. Jadi setiap kali Saul diganggu setan, Daud dipanggil, main kecapi, memuji Tuhan, nyembah Tuhan, setannya lari. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita adik-adik bahwa kita pun Tuhan mau supaya kita dari kecil kita muji nyembah Tuhan. Adik-adik kalau ibadah online sekolah minggu, cece-cecenya, koko-koko nyanyi, adik-adik juga nyanyi di rumah ya, jangan nggak nyanyi. Kalau koko cece bawa firman Tuhan online di YouTube ini, adik-adik juga dengar yang baik-baik, jangan lari-lari. Nah, kita mau baca ayat hafalan kita hari ini ya. 1 Samuel 16 ayat ke-7. Sekali lagi, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Aku bacain. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Janganlah pandang perawakannya atau wajahnya yang bagus, tubuhnya yang tinggi, karena aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Perhatiin ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kalau Samuel atau bapaknya Daud, Isai, sama orang-orang Israel lainnya melihat apa yang dilihat mata, ganteng, tinggi, cantik ya, pinter ya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan melihat hati kita. Hati. Tuhan tidak tertarik dengan kepintaran kita, kecantikan, gantengan, tapi ya Tuhan tertarik hati. Hati itu apa kok? Emang ini hati kita, jantung. Ini hati. Bukan, maksud hati adalah, kita lihat gambar lagi ya. Hati itu ternyata 1, pikiran kita, 2, perbuatan kita, 3, maksud kita. Nah, maksudnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Nah, Tuhan mau kita, anak-anak Tuhan, memiliki pikiran yang baik, berbuatnya yang baik. Misalnya firman Tuhan ajarin, hormati mama papa. Nah, anak-anak Tuhan menghormati mama papanya. Nah, tidak boleh marah-marah. Nah, firman Tuhan berkata, kasih saudaramu, kasih orang lain. Nah, kita taat, kita mau mengasihi cece kita mau mengasihi adik kita mau mengasihi orang lain. Nah, Tuhan mau hati yang baik ini. Tuhan cari siapa yang ketemu, Tuhan akan memberkati seperti Daud. Nah, Tuhan cari Daud yang baik, ketemu hati yang baik, dia jadi diangkat jadi raja. Adik-adik, siapa di sini yang mau hatinya baik? Yang mau hormat mama papa, yang mau taat firman Tuhan, yang mau lakukan firman Tuhan, angkat tangannya. Nah, kalau Tuhan udah lihat adik-adik punya hati yang baik, Tuhan akan berkati. Kalau Daud jadi raja, kok nggak tahu nih adik-adik akan diberkati apa oleh Tuhan. Mungkin Tuhan kasih kepintaran, Tuhan bisa berkati adik dengan masa depan yang baik. Tuhan bisa berikan hal-hal yang baik yang Tuhan bisa kasih buat masa depan adik-adik di sini. Nah, sebagai kesimpulan, ternyata Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, kekayaan, kehebatan, tetapi yang Tuhan cari adalah hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan cari adalah orang yang mengasihi sesamanya, yang mau taat. Lihat gambar ini ya, ada anak kecil, dia taat pegang salib Tuhan Yesus, dia tidak tinggalin salib itu sampai Tuhan Yesus datang. Nah, kita juga biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya sama Tuhan Yesus, tetap taat apa yang Tuhan Yesus ngomong melalui Alkitab, melalui Koko Cece sekolah minggu. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, lakuin apa yang Cece Koko ajarin. Kalau kita taat, Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus akan memberkati kita lebih lagi. Kalau kita belum taat selama ini, suka lawan mama papa, suka malas-malas ibadah, suka malas-malas nyembah Tuhan. Nah, kita hari ini minta ampun sama Tuhan. Kita tidak mau seperti Tuhan menolak Saul. Nanti Tuhan menolak kita untuk kita masuk surga, kita nggak mau. Kita nggak taat seperti Saul. Nah, kita nggak mau nanti Saulnya diganggu setan, kita diganggu setan. Tapi minggu ini, hari ini kita mau taat, belajar dari kehidupan Daud. Daud taat, kita pun taat. Amin. Siapa mau taat? Angkat tangannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Koko akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar dari ketidaktaatan Saul. Kalau orang yang tidak taat untuk melakukan firman Tuhan, dia akan ditolak oleh Tuhan dan akan ada roh jahat mengganggu hidupnya. Kami mau belajar hidup taat seperti kehidupan Daud, Tuhan. Dia walaupun tidak tinggi, tidak kuat, bukan orang yang paling pintar, Tuhan. Tetapi Tuhan mengurapi dia menjadi raja. Kami pun Tuhan
mungkin bukan orang paling pintar di kelas kami juga bukan orang paling kaya, kami juga bukan orang yang paling tampan atau paling cantik Tuhan, tapi biarlah anak-anak ini punya hati yang baik, hati yang taat, sehingga Tuhan pun memilih kami untuk kami boleh diberkati, untuk anak-anak ini boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Berkati kehidupan anak-anak ini Tuhan di masa pandemi corona ini, biar Tuhan yang jaga terus anak-anak ini dan keluarga mama papanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dadah. God bless.